Kami dari kelompok yang kultur ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Salwa Kesha Salsabila dari kelas 11 IPA 1, absen untuk 32. Kalau saya Anidia Fetri Zara di Banyuwangi, absen 06, kelas 11. Perkenalkan, nama saya Rizka Tindis, absen 4 dari 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Rifana Jaya Mekapuri, absen 8 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Ingrid Wahdi Kamarangkati, nomor absen 15 dari 11 IPA 1. Saya Rani Jaya Abdullah dari 11 IPA 1. Nama saya Bangsa Perkenalkan, saya Nika Natalia Kurniawan dari kelas 11 IPA 1, nomor 4. Perkenalkan, nama saya Abdul Gufar, nomor absen 1. Stasiun Mayong atau disingkat MY adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Pelemkerep, Mayong, Jepara. Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 4 Semarang. Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Kudus Mayong Kencangaan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengiriman produk-produk mebel dan gula dari Jepara dengan layanan kereta api Semarang, Juwana, Tram Majapahit atau SJS. SJS meresmikan jalurnya pada tanggal 6 September 1887. Selanjutnya, jalur Mayong Kencangaan diresmikan pada tanggal 5 Mei 1895 dan terakhir Mayong Melahan pada tanggal 10 November 1900. Sepanjang operasinya, stasiun ini terus melayani pengangkutan mebel Jepara dan penumpang hingga ditutup tahun 1975 karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Hai. Jadi saat ini kita lagi berada di bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu di Pabrik Bonjol. Yeay. Yeay. Sudah. Pabrik Bonjol adalah pabrik gula yang didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1936 hingga 1939. Pada tahun 1942, bangunan pabrik Bonjol mulai runtuh saat Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1994, pabrik Bonjol dialihfungsikan sebagai pabrik penggilingan padi, di mana pekerjaannya adalah warga sekitar. Kemudian pada tahun 1965, pabrik Bonjol diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Sistem tanam paksa sendiri memiliki pengertian sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Menyakiti hati dan ingkar Just Rizky Remix. Sistem tanam paksa ini sendiri memiliki latar belakang, diantaranya adalah 1. Belanda menghabiskan biaya yang sangat besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. Dan yang ketiga, kas negara Belanda kosong. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia.
Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch. Usul Stelsel membuat Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda.